Nah, jadi gimana caranya untuk memaksimalkan produksi sumur-sumur yang rata-rata udah tua ini, teman-teman? Ya, ada istilah yang namanya adalah EOR atau Enhanced Oil Recovery. Nah, EOR atau Enhanced Oil Recovery ini adalah metode untuk memperoleh minyak dalam tahap lebih lanjut ya dengan cara menambahkan energi ya berupa material khusus. Ya, jadi sumur-sumur yang tadi usianya udah tua ya bisa memproduksi produksinya bisa lebih banyak lah daripada yang seharusnya. Ya, jadi yang pertama itu adalah karena produksi sumur yang udah tua itu relatively turun. Nah, ada penyebab kedua. Ya, penyebab kedua itu namanya adalah unplanned shutdown. Ya, unplanned shutdown. Ya, jadi shutdown yang tidak direncanakan. Ya, unplanned shutdown itu adalah seperti penghentian operasi yang tidak direncanakan. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, penyebabnya apa, Korifan? Ya, penyebabnya itu macam-macam. Ya, bisa karena memang ada kerusakan alat, bisa karena gangguan listrik, bisa karena bencana alam seperti longsor yang membuat alat-alat itu menjadi shutdown. Ya, itu juga bisa mengganggu produksi migas. Ya, kemudian yang ketiga, ya, fluktuasi harga migas itu sendiri. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, nanti saya juga akan coba tampilkan data pergerakan harga minyak. Ya, harga minyak itu tidak selalu tinggi. Ya, akan ada tahun-tahun di mana harga minyak itu rendah. Ya, tahun 2014 misalkan, 2014 itu harga minyak itu sempat mencapai di atas $100 per barel. Ya, 2015 sampai 2020 atau 2021 ya itu harga minyak cenderung turun. Ya, bahkan kalau misalkan teman-teman ingat waktu tahun 2020 saat pandemi ya harga minyak itu bahkan sempat negatif. Ya, nah tahun 2022 dan 2023 ini gimana? Nanti saya bahas selanjutnya. Tapi yang di sini yang saya mau sharing ke teman-teman adalah balik lagi ke kenapa kok produksi migas itu bisa turun. Ya, selain karena tadi produksi sumur tua yang menurun, kemudian unplanned shutdown. Nah, yang ketiga adalah fluktuasi harga migas. Ya, kalau misalkan harga tadi crude oilnya terlalu rendah, ya maka margin akan menjadi tipis, teman-teman. Atau bahkan memungkinkan saja bisa jadi malah merugi, ya karena kan ada biaya tetap yang harus dikeluarkan saat eksplorasi, ya dan saat produksi. Nah, kalau harga minyaknya itu tidak tinggi atau berada di level yang rendah, ya itu justru emiten itu bisa jadi akan merugi seperti itu. Nah, makanya ketika harga minyak ya produksi akan turun juga, ya. Nah, jadi 3 hal itu sih yang menyebabkan kenapa harga minyak itu kenapa produksi migas turun. Nah, itu tadi penyebabnya. Nah, sekarang saya mau bahas lebih ke depannya akan seperti apa. Ya. Kenapa Warren Buffett berani untuk menganggarkan total 35 billion US dollar ya di Chevron sama di Occidental. Ya, kenapa juga saya juga baru sudah memasukkan salah satu emiten oil and gas di dalam portfolio juga gitu ya. Kenapa nih? Nah, ini saya coba sharing beberapa katalisnya, teman-teman, ya. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama adalah kalau kita bicara soal proyeksi harga minyak, ini diperkirakan sampai dengan tahun 2023 setidaknya itu masih akan tetap berada di level yang cukup tinggi. Ya. Nah, di sini teman-teman lihat yang tadi saya sharing. Tahun 2014 ya harga minyak itu sempat di atas $100.
Ya, kemudian 2015, 16, 17, 18, 19, 20 itu relatif dalam tren turun. Ya. Baru di tahun berapa tuh 2022 ya, harga minyak naik. Ya, sama kayak batu bara kemarin. Ya, kalau batu bara tertingginya di $400, sekarang $250, minyak juga sempat hampir mencapai $120. Saat ini ada di kisaran $75 sampai $80 per barelnya. Ya. Nah, apa namanya? Tahun 2023 seperti apa? Ya, proyeksinya adalah tetap di 85 sampai $90 per barel. Nah, kenapa kok harga minyak bisa diproyeksi tetap tinggi? Ya, beberapa alasannya adalah karena memang satu sisi kan kayak OPEC kemarin ya, menjaga tingkat produksinya ya supaya tidak terlalu tinggi ya, supaya supply tidak terlalu besar juga ya. Jadi harga minyak itu tetap ada di level yang tinggi seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya mau sharing di sini adalah mengenai mana ya datanya. Nah, ini dia nih. Ya, ini adalah data investasi migas di sektor hulu, teman-teman. Ya, investasi sektor migas. Ini dari SKK Migas. Ya, data dari SKK Migas. Ini di sini kalau misalkan teman-teman lihat, yang paling kiri itu adalah tahun 2015, yang paling kanan itu adalah 2022 dan target 2023. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, seiring dengan harga minyak yang juga turun ya, maka investasi di sektor migas ya itu juga turun. Kelihatan ya, 2016 turun, 2017 turun, 2018 masih agak sideways, 19-20 masih sideways. Ya. Nah, begitu memasuki tahun 2022, di situ kalau misalkan teman-teman lihat ya, sudah meningkat ke mencapai hampir 13 miliar US dollar. Ya. Bahkan di tahun 2023 target dari investasi hulu migas itu diperkirakan akan mencapai 15,5 billion US dollar atau sama dengan tahun 2015 yang lalu. Ya, nah, jadi dengan investasi di sektor migas yang tinggi, ini akan membuat tadi ya, permintaan untuk eksplorasi kemudian produksi ya itu diproyeksikan akan meningkat, teman-teman. Ya, bahkan yang menariknya ini kan data backdate ya. Kalau saya sharing di sini sebentar. Nah, ini. Kalau tadi kan dari 2015 sampai dengan 2022. Nah, di sini saya mau coba tampilkan, ini juga dari SKK Migas ya. Data proyeksi investasi hulu migas. Kalau yang tadi historikalnya tuh. Nah, kalau yang ini adalah kedepannya seperti apa. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, tahun 2000 langsung yang paling kanan deh, tahun 2030. Ya. Di situ diperkirakan atau diproyeksikan investasi hulu migas itu bisa mencapai 26 billion US dollar atau hampir 2 kali lipatnya dari tahun ini. Ya, tahun ini kan tadi 13. Ya. Tahun 2030 itu 26 billion US dollar. Ya, karena pemerintah sendiri kan juga masih mentargetkan ada produksi 1 juta, bisa memproduksi 1 juta barel minyak per hari. Ya, di mana saat ini tadi berdasarkan data kalau misalkan teman-teman ingat itu di 612.000 barel per hari, ya. Dan juga kalau untuk produksi gasnya itu mencapai 12 miliar kaki kubik per hari. Ya, di mana per tahun ini tadi di kisaran 5,3 miliar kaki kubik per hari. Ya, jadi itu proyeksi investasi untuk hulu migasnya, teman-teman. Nah, itu yang kedua. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan teman-teman lihat secara data, ini ada data yang mungkin cukup membuka mata ya. Saya share di sini. Nah, ini alasan ketiganya, teman-teman. Ya. Jadi, tadi kan saya udah sharing bahwa produksi minyak, produksi gas itu dalam tren menurun. Ya, kelihatan juga ya di grafik yang abu-abu ini. Ya, menurun secara produksinya. Ya, tapi on the other hand, kalau misalkan teman-teman lihat yang hitam itu, ya, oil consumption atau demand oil itu dalam tren yang meningkat. Ya, jadi produksinya begini, tapi demand-nya begini. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa tingkat konsumsi itu berbanding terbalik dengan tingkat produksi. Ya, tingkat produksi di situ teman-teman bisa lihat ya. Ini data baru 2019 itu memang agak beberapa tahun lalu agak lagging, itu sekitar 1,5 juta barel per hari. Tapi di sini yang saya ingin kasih lihat atau sharing ke teman-teman itu adalah ada korelasi negatif atau ada tren yang berkebalikan ya antara produksi migas dengan tingkat konsumsi migas, teman-teman. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya peluang. Ya, ini sebenarnya peluang karena kenapa? Karena demand-nya itu bertumbuh, teman-teman. Ya, bahkan dari data OPEC ya di sini terlihat juga menunjukkan bahwa dalam 5 tahun ke belakang supply dari oil itu tidak pernah cukup untuk memenuhi demand yang ada. Ya, bahkan di situ kelihatan bahwa kesenjangan atau gap ya, gap antara konsumsi dan produksi itu semakin besar ke tahun ke tahunnya, teman-teman. Ya, jadi it's a good thing juga sebenarnya di satu sisi. Ya, karena harga itu diperkirakan akan tetap terjaga. Ya, bahkan yang menarik adalah kemarin saya sempat lihat juga. Nah, ini nih. Ya, ada salah satu headline gitu ya dari CEO-nya Aramco. Ya, kita tahu, sama-sama tahu Aramco itu adalah perusahaan minyak yang terbesar di dunia. Ya, jadi CEO Aramco, Mr. Amin Nasser, itu mengkhawatirkan. Dia bilang bahwa mereka khawatir bahwa dunia itu akan mengalami kekurangan minyak mentah. Ya, karena tadi demand yang meningkat dan supply menurun dalam kurun waktu jangka waktu menengah sampai dengan jangka panjang. Ya, ditambah lagi adanya reopening China, kemudian industri aviasi juga mulai pulih ya, maka dikhawatirkan kapasitas produksi yang ada saat ini itu nggak bisa melebihi kenaikan demand ya, sehingga cadangan minyak itu lama-lama bisa menipis ya. Jadi untuk jangka pendek ya masih bisa dikatakan bagus lah ya, karena tadi dengan demand yang melebihi daripada supply, harga akan tetap terjaga ya. Tapi kalau secara terus-terusan jangka panjang ini terus berkelanjutan, ya itu bahaya juga ya, lama-lama cadangan minyak itu bisa menipis, teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, terakhir ya saya ingin sharing juga ke teman-teman adalah mengenai apa yang dilakukan oleh emiten-emiten migas yang melantai di Bursa Efek Indonesia ya dalam menyikapi hal ini ya ke depannya. Jadi kita tadi udah bahas ya bahwa ke depannya ya diproyeksikan ya masih akan terjadi gap antara produksi dan demand dari oil and gas ya, sehingga itu membuat harga minyak itu akan tetap berada di level tinggi yang membuat profitabilitas dari emiten-emiten migas ini bisa ikut terangkat. Tapi kalau misalkan berkepanjangan itu juga nggak bagus juga, teman-teman ya, jadi harus diseimbangkan.
Nah, menanggapi momentum kenaikan harga atau masih tingginya harga minyak saat ini, ya saya ngelihat ada beberapa emiten yang mencoba untuk memanfaatkan situasi ini. Ya, yang pertama yang kita mungkin kalau kita bicara minyak, mungkin yang pertama kali melintas di pikiran teman-teman itu udah pasti adalah Medco. Ya. Nah, Medco ini menarik. Ya, meskipun memang harga sahamnya udah naik cukup tinggi ya. Tapi dari sisi kinerjanya, Medco ini menurut saya dia cukup smart. Ya, jadi ketika harga minyak dan gas naik, ya, Medco itu akan meningkatkan produksinya, teman-teman. Ya, seperti yang tadi kita udah bahas di awal. Nah, sebaliknya, ketika harga minyak relatif lebih rendah atau turun, ya, Medco itu mengkaji akuisisi aset-aset yang potensial. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan pas tahun lalu, ya, Medco baru saja, kalau misalkan teman-teman ingat, itu mengakuisisi ConocoPhillips. Ya. Nah, jadi itu menurut saya langkah yang cukup smart, ya, sehingga ketika tahun ini harga minyak cukup tinggi, ya, dia bisa menaikkan menaikkan produksinya seperti itu. Ya. Kemudian emiten lain yang juga menarik, ELSA atau El-Nusa. Ya, jadi El-Nusa ini kan yang tadi saya bilang adalah supporting services ya, teman-teman ya. Jadi memang kalau teman-teman perhatikan kinerjanya juga sama naik tahun 2022 lalu, tapi belum banyak diapresiasi pasar. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi, Medco yang memang kalau misalkan harga minyak naik, dia yang akan lebih dahulu merasakan manfaatnya atau benefitnya atau keuntungannya. Ya, tapi seiring dengan produksi yang meningkat, maka kebutuhan untuk jasa seismik tadi ya itu juga akan meningkat. Ya, ELSA banyak bermain di situ.